Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Mustafa Sadidan atau bisa juga dipanggil Didan. Saya adalah seorang dosen pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas pada pelatihan pekerti yang dilaksanakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu pada tahun 2023. Kebetulan saya menjadi peserta bersama dosen-dosen lain dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang turut dalam pelatihan gelombang ketiga ini. Materi yang saya sampaikan pada kegiatan Real Teaching ini adalah materi tentang penginderaan jauh pada bidang teknik lingkungan yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah perpetaan dan sistem informasi geografis. Dan juga beberapa teknik pengajaran, kemudian materi dan aktivitas pembelajaran itu sudah disesuaikan dengan apa yang saya pelajari pada saat pekerti dan juga hasil evaluasi dari evaluator pada kegiatan peer teaching yang dilaksanakan di hari sebelumnya. Oke, kalau begitu langsung saja silakan saksikan video mengenai kegiatan real teaching yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah pertemuan kuliah sinkronus kita yang pertama setelah libur Lebaran, dan di minggu lalu kita menjalankan UTS secara asinkronus. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang sesuai jamnya. Sebelum kita mulai materi kita di hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah ya, perpetaan dan sistem informasi geografis. Dan untuk temanya, temanya itu mengenai penginderaan jauh dan aplikasinya pada bidang teknik lingkungan. Nah, sebelumnya nih, di sini sudah ada yang pernah mendengar belum? Apa sih yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Oke, Farel ada hadir? Hadir, Pak. Nah, oke, Farel pernah mendengar nggak apa sih yang dimaksud penginderaan jauh? Belum pernah dengar sih, Pak, apa itu penginderaan jauh tuh. Oh, belum pernah dengar. Kalau Hana, apa pernah dengar, Hana? Sama Pak, belum pernah mendengar penginderaan jauh. Sip. Jadi penginderaan jauh ini itu adalah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang teknik lingkungan, baik untuk kepentingan pemetaan, untuk kepentingan ekologi, dan juga untuk kepentingan lainnya. Nah, karena ini adalah sesuatu yang baru, kita akan mencoba untuk menjelaskan dulu tujuannya, mengapa kita perlu untuk kuliah materi tentang penginderaan jauh ini. Nah, tujuannya itu mahasiswa mampu mendefinisikan penginderaan jauh dengan tepat. Kemudian, mahasiswa mampu memberi contoh jenis dan komponen penginderaan jauh dengan tepat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis hasil penginderaan jauh dan mengaitkannya dengan bidang teknik lingkungan. Ya, ini adalah tujuan dari perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian, apa sih yang pertama kali kalian pikirkan ketika kalian mendengarkan kata bumi?
Silahkan tulis di kolom chat hal apa yang pertama kali terfikirkan oleh kalian ketika mendengar kata bumi. Sudah ada yang chat. Oke, planet. Oke, rumah, manusia, tempat manusia tinggal. Oke, sip, semuanya benar. Jadi planet bumi ini adalah satu-satunya planet yang ditinggali oleh manusia. Sejauh ini ya, sejauh ini hanya planet bumi yang ditinggali oleh manusia. Nah, tadi kita sudah dengar beberapa pendapat dari kalian mengenai apa itu bumi. Sekarang saya ingin coba mengetes seberapa jauh sih pemahaman kalian dan juga pengetahuan kalian tentang planet bumi. Oke, sekarang di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, saya sudah siapkan satu link yang akan menyambung langsung ke Quizizz. Nah, di sini akan saya share di kolom chat. Oke, semuanya bisa join di Quizizz itu, atau bisa juga ke sini. Linknya sudah saya share. Kita akan coba sedikit pemanasan dulu nih mengenai pemahaman kalian tentang planet bumi. Ya, baru 14. Silahkan yang masih ada 10 orang lagi, kurang lebih untuk join. Sekitar 3 menit lagi kita akan mulai kuisnya. Oke, berapa? 5 orang lagi. Ditunggu. Kalau ada kendala, silahkan langsung tulis saja di kolom chat. Oke, sudah 1 menit. Sekarang saya akan mulai langsung di sini. Silakan kalau ada yang belum bergabung, nanti langsung menyusul saja.
Sudah selesai semua atau ada yang masih belum? Sudah, Pak. Oke. Oke, sudah jam 1.40, waktunya sudah habis. Kita akhiri kuisnya. Oke, saya ucapkan selamat kepada Ade ya, karena bisa mendapatkan skor paling tinggi dan mendapat peringkat pertama. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba lihat dulu di sini. Hampir betul semua, hebat ya, lumayan udah bagus. Sekarang kita lihat di soal-soalnya. Oke, untuk yang pertama nih, kandungan oksigen. Ini semua hampir benar, 20 benar, 5 salah. Kita akan coba cari pertanyaan yang paling banyak salahnya. Nah, ini lumayan banyak nih, bagian litosfer paling dalam. Tidak apa-apa, karena ini masih materi yang baru. Nanti kita akan pelajari juga terkait litosfer dan juga lapisan-lapisan pada litosfer. Kemudian jumlah manusia, apa? Bagian bumi yang memiliki tingkat curah hujan rendah. Oke, ini lumayan banyak nih. Oke, 10 pemain jawab gurun, 14 pemain savana, sisanya ada juga hutan subtropis. Nah, kenapa jawabannya gurun dan kenapa kira-kira salah nih? Zalfa. Zalfa jawab apa, Zalfa? Saya jawab gurun, Pak. Gurun. Kenapa Iya. jawabannya gurun? Karena saya pikir karena sebagian besar gurun itu dari pasir padang tandus seperti itu, dan tanaman-tanaman di sana biasanya kan kaktus. Jadi saya pikir karena sesuai dengan fungsi kaktus kan, kaktus itu punya bagian di tumbuhan dia tuh tempat untuk menyimpan cadangan air yang banyak. Oke. Sip, tapi di sini ada hal yang lumayan menjebak nih. Di sini tingkat curah hujan rendah. Nah, sementara untuk gurun, tingkat curah pada gurun itu sangat rendah atau bahkan tidak ada. Nah, sementara untuk yang rendah itu masuknya ke savana. Kalau hutan subtropis itu masih normal, dan jika curah hujan tinggi itu masuknya ke hutan hujan tropis. Nah, jadi di sini jangan sampai tertukar lagi perbedaan antara gurun dan savana. Kalau artinya mungkin kalian sudah tahu ya, tapi ini pertanyaannya memang sedikit menjebak karena di sini tulisnya rendah, bukan sangat rendah. Oke, dan terakhir zona laut yang tidak mendapatkan sinar matahari. Nah, di sini juga lumayan banyak peserta yang salah. Nah, di sini untuk kuncinya, untuk mengetahui bagian-bagian zona laut berdasarkan sinar matahari, kita bisa gunakan kata ini, fotik. Jadi fotik itu kan artinya cahaya. Jadi ketika istilah ini dipadankan dengan kata A, maka itu artinya menjadi kebalikannya. Afotik itu artinya tidak ada cahaya. Nah, ketika di sini
soalnya tidak mendapatkan, berarti jawaban yang paling pas itu adalah afotik. Untuk fotik itu yang mendapatkan cahaya. Jadi jangan sampai ketukar lagi. Dan untuk twilight ini yang ada di antaranya ya. Jadi mendapatkan cahaya tapi sedikit. Oke, sip. Terima kasih telah mengisi kuis. Secara keseluruhan jawabannya bagus. Silahkan beri aplaus untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke materi kita terkait penginderaan jauh. Oke, jadi secara umum pengetahuan semuanya terkait bumi itu sudah cukup bagus. Nah, di sini juga ada beberapa fakta yang terkait bumi yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, dari sekian luas planet bumi yang ada ini, ternyata yang merupakan bagian daratan yang kita tinggali itu hanya 28% saja. Dan untuk sisanya 72% itu merupakan wilayah laut. Sehingga wilayah laut yang mendominasi ini, nah, di sini terlihat perbedaannya. Hanya 3,5% saja yang merupakan air tawar. Sementara itu 96,5%-nya itu merupakan air laut yang tingkat keasinan atau salinitasnya itu tinggi. Jadi sekali lagi untuk dari 28% daratan itu tidak semuanya ditinggali oleh manusia. Masih banyak wilayah-wilayah tidak terjamah atau yang sama sekali tidak memiliki populasi di sana gitu. Karena mungkin cuacanya ekstrim, karena tidak ada orang yang pernah tinggal di sana dan lain sebagainya. Dan dari 72% air yang ada di bumi itu kalau dibagi lagi, air tawar yang digunakan oleh manusia itu hanya sekitar 3,5% saja. Nah, jadi dari sekian banyak air yang kita gunakan itu hanya sedikit saja gitu, hanya sekitar 3,5%. Nah, bagian-bagian air yang tadi saya bahas itu adalah bagian bumi atau lapisan bumi yang dikenal dengan istilah litosfer. Sementara 28% daratan yang ditinggali manusia dan juga yang tidak ditinggali manusia itu masuk ke dalam litosfer. Nah, sisanya yang paling luas di luar planet bumi ini itu adalah atmosfer, yaitu lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk di dalamnya ada planet bumi. Nah, berikut adalah lapisan atmosfer yang perlu kita ketahui karena beberapa lapisan atmosfer ini memiliki peran yang penting untuk kehidupan manusia. Nah, yang pertama ini adalah troposfer. Troposfer ini ketinggiannya 0 sampai kurang lebih 12 km. Disusul setelahnya itu ada stratosfer, kemudian ada mesosfer, ada termosfer, dan yang terakhir itu ada eksosfer. Perlu diketahui bahwa selain ketinggiannya yang berbeda, fungsi dan juga pemanfaatan dari si lapisan atmosfer ini berbeda-beda juga. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Nah, atmosfer ini juga selain sebagai pelindung kita dari sinar ultraviolet, itu juga tempat mengikat zat-zat kimia yang beberapa di antaranya itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira nih, zat kimia apa sih yang paling banyak ada di atmosfer? Ada yang bisa jawab? Kandungan kimia apa yang paling tinggi yang ada di atmosfer kita? Tadi jawabannya kelihatannya ada soal tentang kandungan kimia atmosfer, jawabannya hampir benar semua. Coba sekarang pertanyaannya saya ubah. Kalau zat yang kandungannya paling banyak di atmosfer itu zat apa? Ya, ada yang tahu? Silahkan tulis di chat atau boleh Nitrogen, Pak. Nitrogen, oke, betul. Jadi untuk zat
kimia yang paling banyak itu adalah nitrogen dengan persentase sebesar 78,08%. Yang kedua, tadi ada di soal, itu adalah oksigen, kurang lebih 20,95%. Selanjutnya ada argon 0,93%, karbon dioksida 0,035%, dan sisanya, kira-kira sisanya berapa nih? Ini nggak sampai 1%, hanya 0,002%. Dan ini tuh mencakup semuanya ya, baik itu yang substansi yang tunggal atau yang sudah bercampur. Ada neon, helium, metana, kripton, hidrogen, dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari atmosfer. Kemudian, tadi balik lagi nih ke lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi, yang jaraknya itu hanya 0 sampai 12 km saja. Nah, si lapisan yang ini itu digunakan oleh manusia untuk melakukan beberapa aktivitas, baik itu untuk transportasi dan juga untuk rekreasi. Contohnya apa? Ada pesawat terbang, kemudian ada balon udara. Kemudian jika kita berpindah ke stratosfer, lapisan yang kedua, itu tingginya kurang lebih sampai 55 km. Nah, di sini pada lapisan stratosfer kurang lebih di sinilah ya. Nah, di sini itu ada satu lapisan yang jika tidak ada lapisan ini, kita mungkin tidak bisa hidup di dunia ini. Kenapa? Karena lapisan ini bernama lapisan ozon melindungi kita dari sinar ultraviolet. Nah, jadi si matahari itu sebetulnya suhunya itu jauh lebih panas dari sekarang, bahkan tidak cocok gitu untuk kehidupan banyak manusia. Tetapi berkat ada lapisan ozon ini, matahari bisa terserap dengan pas. Panasnya pas, intensitasnya pas, dan waktunya juga pas. Nah, tetapi ada satu masalah nih di ozon ini. Ada yang tahu masalah apa yang dihadapi oleh ozon? Semakin menipis bukan, Lapisan Pak? ozon, Pak. Semakin menipis. Oke, tadi yang jawab siapa? Yang jawab tadi ada dua Saya, orang Pak. kayaknya. Oh, Farel. Kira-kira hal apa aja sih yang bikin lapisan ozon ini makin tipis? Kalau lapisan ozon makin menipis itu terutama karena ini, Pak, yang pasti kayak efek rumah kaca itu pasti, terus adanya menipisnya tentang ini, Pak, di kutub es mencairnya itu termasuk. Terkait tadi nih, gas rumah kaca. Yang menghasilkan gas rumah kaca masih ingat nggak apa aja? Penghasil gas rumah kaca. Yo, ada yang tahu apa aja aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca? Penggunaan listrik. Oke, penggunaan listrik. Ada lagi? Membakar sampah, Pak. Pembakaran sampah. Apa? Penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Oke, sebenarnya betul. Jadi pada umumnya semua aktivitas manusia yang menghasilkan pembakaran itu adalah salah satu faktor dari menipisnya ozon. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk sisanya 3 lapisan ozon akan kita coba bahas nanti. Sekarang kita masuk dulu ke litosfer. Nah, jadi ini sepertinya ini adalah soal yang tadi paling banyak salahnya. Litosfer itu lapisan padat yang membentuk kulit keras atau kerak bumi. Baik itu batuan mineral, kerak, dan lain-lain, itu termasuk ke dalam ruang lingkup dari litosfer. Nah, yang perlu diketahui bahwa litosfer ini kebalikan dari si atmosfer. Kalau atmosfer itu lapisan ke atas, kalau litosfer itu lapisan semakin dalam.
semakin dalam menuju ke inti bumi. Nah, bisa dilihat di sini ada lapisan-lapisannya. Nah, sekarang nih, yang pertama. Nah, ini ada kerak bumi. Kerak bumi ini salah satu lapisan litosfer yang tentunya bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Misalnya ada kerak samudra, kemudian ada juga pegunungan, gunung-gunung batu, dan lain-lain itu masuk ke dalam kerak bumi. Kemudian ada yang namanya selubung, atau kalau dalam bahasa Inggris sering dibilang juga sebagai mantle. Ada inti luar dan ada inti dalam. Nah, berdasarkan teknologi yang sudah dimiliki oleh manusia, itu belum semuanya bisa mencapai atau mengeksplor apa aja yang ada di dalam bumi. Jadi saking dalamnya. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira nih kedalaman dari kerak bumi sampai inti dalam itu berapa meter atau berapa kilometer? Coba, kalau yang tahu boleh jawab, boleh chat juga di sini. Terus saya coba juga cek di Ganang. Ya, Ganang. Kalau menurut Ganang nih, kira-kira ketinggian dari kerak bumi sampai inti dalam itu berapa sih, Ganang? Ini Pak, 5.000 Pak. 5.000. Oke, kalau menurut Kesia 2.900 km, Pak. 2.900. Kalau Zalfa 5.000, Pak. 5.000. Oke, nah ini Farel udah jawab juga. Tuh, jadi kurang lebih dari dari kerak bumi ke inti dalam itu 6.000, ada yang bilang 6.300, ada yang juga yang bilang udah sampai 6.400. Tapi balik lagi, teknologi manusia masih terbatas, jadi masih belum bisa untuk mencapai atau mengukur secara pasti gitu kedalamannya berapa. Nah, untuk kerak bumi sendiri itu bisa sampai 100 km untuk kerak bumi. Nah, sementara kita aja kalau misalnya diving itu kan ada batasnya ya, kemampuan kita cuma sampai berapa puluh meter aja, atau mungkin yang udah ahli bisa sampai berapa ratus meter. Tapi untuk inti dalam itu bisa sampai ke 6.000 km. Nah, sekarang tadi kan kita sudah ada hidrosfer, kemudian litosfer sama atmosfer. Nah, ketiga lapisan ini termasuk ke dalam komponen apa? Ayo, litosfer, hidrosfer, sama atmosfer itu masuk komponen apa? Ada yang tahu? Masuk komponen apa? Komponen abiotik. Betul. Nah, jadi biosfer sendiri itu adalah cakupannya lebih luas. Merupakan suatu sistem ekologis di mana si komponen-komponen hidrosfer tadi, komponen-komponen abiotik tadi, seperti hidrosfer, litosfer, dan atmosfer, itu berinteraksi dengan komponen-komponen biotik. Nah, untuk komponen biotik kan kita udah tahu juga ada manusia, kemudian ada satwa, dan juga ada tanaman. Nah, di sini bisa lihat juga jumlah-jumlahnya. Manusia itu 8 miliar, untuk binatang sendiri yang sudah terdata spesiesnya itu bisa mencapai 1,7 juta spesies. Dan untuk tanaman itu diperkirakan bisa mencapai 3 triliun tanaman. Nah, jadi kalau dipikir-pikir nih, tadi atmosfer, kemudian biosfer, hidrosfer, litosfer, itu kalau digabungkan semuanya betul-betul besar ya. Dan dari 28% si daratan di bumi aja, itu udah mampu untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun banyak juga yang tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, dari sekian banyak makhluk di sini, ada manusia, satwa, tanaman, dan luasnya kedalaman bumi, tingginya atmosfer,
itu kira-kira untuk si manusia itu bisa mengetahui atau bisa melihat semuanya, itu pakai teknik apa? Novi kira-kira tahu nggak bagaimana caranya agar manusia yang kecil ini di planet Bumi itu bisa melihat atau bisa menjangkau semua bagi komponen-komponen yang ada di bumi, walaupun dia tidak bisa melihat secara langsung. Jujur, saya kurang tahu, Pak. Pakai apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Kayak ada yang kira-kira bisa apa ya? Menebak lah. Kira-kira harus pakai apa nih? Biar manusia itu bisa melihat dan bisa mempelajari lebih jauh tanpa perlu menjangkau daerah tersebut. Penginderaan jauh bukan, Pak? Penginderaan jauh. Nah, betul. Jadi itu adalah fungsi dari penginderaan jauh. Nah, berbicara tentang penginderaan jauh, kita balik lagi ke lapisan atmosfer. Nah, dari 5 lapisan ini, tadi kan kalau di troposfer itu ada aktivitas manusia lah, seperti pesawat terbang, balon udara. Kemudian di stratosfer itu ada lapisan ozon. Nah, ada satu lagi. Nah, ini adalah satelit. Saya yakin kita semua udah pernah mendengar apa itu satelit. Tapi kita belum tentu tahu kalau satelit itu adalah bagian dari penginderaan jauh. Nah, jadi satelit sendiri itu lokasinya bisa di sekitar eksosfer ya, eksosfer, termosfer. Nah, ini digunakan untuk melihat kondisi bumi secara keseluruhan. Nah, maka dari itu sekarang muncul pertanyaan, emang penginderaan jauh itu apa? Nah, ciri khasnya tadi yang udah dijelasin. Salah satunya adalah satelit. Nah, setelah melihat contoh itu, kira-kira arti dari penginderaan jauh itu apa sih? Saya coba cek ya ke yang lain. Coba menurut Lintang. Menurut Lintang, dengan contoh seperti satelit tadi, apa sih definisi dari si penginderaan jauh itu? Kalau menurut saya, penginderaan jauh itu sebuah teknik yang digunakan untuk mengukur sebuah objek atau fenomena yang terjadi di dalam biosfer tanpa kontak langsung gitu, Pak. Nah, salah satunya dengan menggunakan alat satelit. Kenapa, Pak? Oke, sip, betul. Tapi apakah penginderaan jauh itu cukup di biosfer aja? Biosfer mencakup semuanya kan ya, Pak? Nah, biosfer itu mencakup semuanya, tapi lebih ke arah yang ditinggali oleh makhluk hidup. Sementara untuk penginderaan jauh, itu dia mampu secara keseluruhan di luar biosfer. Jadi jangkauannya lebih luas dari biosfer. Jadi biosfer itu untuk memperjelas itu memang mencakup semua ya, ada atmosfer, litosfer, kemudian ada hidrosfer, tapi untuk bagian atmosfernya itu hanya yang sampai batas kemampuan makhluk hidup tinggal saja. Apakah itu burung, apakah manusia yang masih bisa dijangkau untuk hidup, itu masuk ke dalam biosfer. Jadi jika bagian atmosfer yang paling atas, yang mungkin tidak bisa ditinggali, itu sudah tidak masuk ke dalam bagian biosfer. Oke, nah tadi udah cukup bagus penjelasan dari Lintang. Jadi kata kuncinya di sini. Penginderaan jauh itu adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung. Nah, jadi manusia itu hanya mengendalikan alatnya saja, menggunakan alatnya saja, tapi tidak perlu melakukan kontak langsung ke
objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Maka dari itu, istilah ini disebut juga sebagai remote sensing. Kan sensing itu dari kata sense atau indera, kemudian remote itu artinya jauh. Jadi bisa diterjemahkan sebagai penginderaan jauh. Kata kuncinya di sini memperoleh informasi tanpa kontak langsung. Oke, nah, contoh dari penginderaan jauh itu sebetulnya sudah bisa dibilang familiar lah dengan kita. Contohnya citra satelit. Di sini ada yang pernah pakai Google Earth nggak? Atau Google Maps atau aplikasi pemetaan lain? Pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, itu adalah salah satu citra satelit. Nah, di sini ini ada contoh dari USGS satelit juga. Kemudian juga ada namanya citra UAV. Nah, mungkin teman-teman lebih akrab menyebut ini dengan istilah drone. Tapi sebetulnya drone itu merupakan UAV atau unmanned aerial vehicle. Di pesawat tanpa awak. Oke, ini cukup kita ketahui dulu sampai sini. Hasil penginderaan jauh citra satelit dan juga citra UAV. Nah, kemudian ini adalah yang tadi contoh dari citra satelit itu adalah Landsat. Jadi Landsat ini singkatan dari Land Satelit, yaitu satelit observasi bumi milik Amerika Serikat. Nah, karena ini milik AS ya. Kenapa milik AS? Karena mereka terbilang salah satu negara yang paling awal meluncurkan dan juga paling canggih. Dan sekarang memiliki satelit observasi bumi yang paling banyak. Dan untungnya, contoh citra satelit dari Landsat ini bisa kita akses secara gratis di sini. earthexplorer.usgs.gov. Nanti kita bisa lihat, silahkan nanti di luar kelas kalian bisa coba untuk buka-buka ini Earth Explorer. Jadi ini lebih detail lagi dari Google Earth. Kalian bisa download berdasarkan kebutuhan kalian mau lihat data tentang apa. Dan yang meluncurkannya itu adalah NASA. Nah, ini yang tadi unmanned aerial vehicles atau drone. Drone juga sama, ini masuk ke dalam wahana penginderaan jauh. Kenapa? Karena dengan menggunakan drone, kita bisa melihat, kita bisa mengobservasi satu wilayah tanpa perlu kita datang ke sana. Jadi sekarang itu drone daya jangkauannya itu udah bisa berkilo-kilometer dari tempat manusia yang menerbangkannya. Dan tentu saja hal ini banyak untungnya, apakah itu untuk bidang teknik lingkungan atau bidang lainnya, itu sangat banyak. Nah, sebelum lanjut nih, saya pengen coba cek dulu nih pemahaman kalian terkait penginderaan jauh. Di sini ada satu kasus. Kasusnya itu telah terjadi kasus tumpahan kilang minyak perusahaan P di tengah laut area pantai utara Karawang. Nah, kita sebagai, mungkin teman-teman di sini posisinya mahasiswa tingkat akhir teknik lingkungan, diminta untuk melakukan analisis dan juga dokumentasi kondisi TKP. Tapi akses ke sana itu sangat sulit. Nah, sebelum bisa ke sana, langkah awal apa sih yang bisa dilakukan agar kita bisa melakukan analisis dan dokumentasi? Kira-kira nih, kayak apa? Apa yang bisa kita lakukan? Yang ingin berpendapat, silahkan untuk raise hand. Oke, boleh Zalfa dulu? Menurut saya, karena akses ke sana sangat sulit, langkah pertama untuk melakukan analisis di
area pantai utara Karawang tersebut adalah dengan salah satunya seperti tadi menggunakan drone yang sekarang sudah bisa mencakup kawasan yang jauhnya itu berkilo-kilometer sehingga memudahkan untuk proses analisis mengenai kasus tumpahan kilang minyak perusahaan P tersebut. Oke, bisa menggunakan drone. Kalau menurut Dias? Kalau menurut saya mungkin kita lihat dulu lokasinya kayak gimana melalui Google Maps. Terus yang kedua kayak yang tadi Zalfa bilang menggunakan drone karena kan drone bisa lihat dari atas gitu dari jauh. Jadi kita bisa menganalisis dari jauh kasus ini tuh harus kita apain, harus kita dokumentasinya juga bisa lewat drone tersebut. Begitu, Pak. Oke, sip, terima kasih untuk Dias dan juga Zalfa. Jadi benar, ketika ada satu kejadian, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, dan terjadi di area yang remote atau yang sulit dijangkau, kita bisa memanfaatkan beberapa pengaplikasian remote sensing. Yang pertama betul kata Dias, lebih baik kita cek dulu dari data Maps yang ada di Google Maps atau di Google Earth. Nah, di situ kita bisa mendapatkan minimal informasi jaraknya dulu, gitu, jarak dari lokasi kita ke sana berapa kilometer, kemudian apakah akses jalannya ke sana memungkinkan atau tidak. Terus kita juga bisa cari informasi di luar hal tersebut, misalnya berita melalui sosial media atau misalkan informasi dari pejabat terkait, apakah kita diizinkan untuk mendatangi lokasi atau tidak. Sekiranya setelah dianalisis awal itu memungkinkan kita datang, kita bisa ke sana, datang ke area paling aman dari tumpahan minyak tersebut. Dari situ barulah kita bisa melakukan penerbangan drone dan membuat misi seperti pemetaan atau misalnya mau dokumentasi biasa. Nah, itu semua bisa. Nah, hal-hal tersebut itu sebetulnya sudah masuk ke dalam pengaplikasian remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, jadi sebetulnya saya yakin teman-teman juga udah kepikiran gitu, oh iya bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Tapi belum tentu kalian itu sadar kalau itu adalah sebuah pengaplikasian dari remote sensing. Oke, bagus ya. Selanjutnya kita masuk ke komponen dari penginderaan jauh. Kalau tadi kan kita baru mengenal alat-alatnya. Nah, alatnya itu istilahnya bisa dibilang juga sebagai wahana. Nah, selain wahana, itu masih ada lagi komponen-komponen yang diperlukan dalam proses atau teknik penginderaan jauh. Yang pertama itu ada sumber energi. Di sumber energi itu ada yang alami, ada juga buatan. Maksudnya apa? Jadi untuk setiap data yang dibutuhkan oleh drone, kemudian juga oleh satelit, itu kita butuh cahaya untuk bisa menangkap gambar secara nyata. Karena tanpa cahaya itu bisa jadi sistem sensornya tidak bekerja. Kemudian sumber energi buatan. Nah, untuk sumber energi buatan ini contohnya adalah radar. Itu maksudnya si radar ini dia mengeluarkan gelombang untuk memperkuat sinyal sehingga energi yang dibutuhkan oleh si remote sensing ini itu bisa menjadi lebih kuat. Ini yang pertama, sumber energi. Yang kedua, nah ini yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang yaitu atmosfer. Jadi atmosfer itu juga berperan penting dalam proses penginderaan jauh. Karena lapisan udara ini dia itu selain tadi dia melindungi, kan kalau tadi melindungi ya ozon. Nah, sebetulnya mereka itu bisa menyerap, kemudian bisa memantulkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik sehingga satelit yang di eksosfer, di termosfer itu bisa melakukan tugasnya dengan lancar. Yang ketiga itu ada interaksi antara objek dan energi. Nah, jadi ketika tadi satelit itu melakukan proses penginderaan jauh, nah kemudian sinarnya itu
menyentuh ke permukaan ini ya, permukaan vegetasi ini, atau tidak harus vegetasi ya, bisa jadi manusia, bisa jadi bangunan. Nah, itu terjadi interaksi antara objek dengan energi. Sehingga setelah terjadi interaksi, sinyal yang dikirimkan oleh si satelit tadi itu bisa dipantulkan ke wahana yang membawa sensor yang lain. Kemudian wahana ini istilah untuk perangkat keras yang menyimpan sensor atau alat perekam dari sistem penginderaan jauh. Kemudian untuk sensor sendiri itu adalah alat perekam dari data penginderaan jauh. Nah, jadi ingat ya, ada wahana, ada juga sensor. Oke. Dan yang terakhir, komponen yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengolahan data. Jadi percuma juga kalau data yang sudah dikumpulkan, karena itu biasanya masih mentah. Jadi belum menunjukkan atau belum memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang. Jadi sebelum bisa dimanfaatkan, itu datanya perlu diolah dulu. Bisa secara manual, dengan melakukan interpretasi citra, pakai stereoskop, ini namanya stereoskop. Namun bisa juga menggunakan data numerik. Nah, jadi perbedaannya itu yang satu menggunakan, kalau yang tadi wahana itu hardware-nya, kalau pengolahan data ini lebih ke software-nya. Dan untuk software-software pengolahan citra satelit pun itu ada banyak ya. Ada Agisoft, misalnya ada NV, dan lain-lain. Nah, itu akan dipelajari pada praktek setelah UTS perpetaan nanti. Oke, nah sekarang saya akan mendemonstrasikan dulu bagaimana proses terjadinya penginderaan jauh. Nah, jadi yang pertama itu, ini kan sumber energi. Nah, sumber energi ini kan menghasilkan cahaya. Nah, cahaya ini dia turun langsung ke permukaan bumi. Nah, ketika cahaya itu turun ke permukaan bumi, itu ada dua kemungkinan, atau mungkin ada beberapa kemungkinan. Cuma yang kemungkinan pertama, jika menemukan benda yang keras, atau yang warnanya mencolok seperti rumput, kayu, itu cahayanya akan dipantulkan kembali. Nah, ketika dipantulkan itu, pantulannya akan diserap oleh sensor yang ditempel pada wahana. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, ketika dia masuk ke wilayah yang merupakan benda cair, yang lebih lembek, itu kemungkinan dia masuknya lebih jauh alias tidak langsung memantul. Makanya dia waktu yang dibutuhkan untuk memantul ke udaranya lebih lama. Setelah ke sini, dia memantul lagi, dan memantul. Direkam oleh dari sini, setelah direkam datanya oleh drone ataupun oleh satelit, kemudian datanya bisa diunduh oleh, misalnya di sini nih ada manusia di sini, dia sudah bisa lihat datanya dari hasil si satelit sama drone ini tanpa perlu orang ini jalan ke sini. Nah, jadi dia cukup diam dekat rumah, dia udah bisa tahu nih kondisi kolam yang ada berapa ratus meter dari rumahnya, kemudian pohon yang ada berapa ratus meter dari rumahnya, dia bisa lihat langsung dari HP-nya, baik itu menggunakan Google Earth atau Google Map atau software lainnya. Nah, kemudian ada juga ini yang tadi sumber energi yang buatan. Ini dia bisa menerima cahaya dan data dari si wahana. Nah, ketika sudah masuk sini, itu nanti sinyalnya akan jangkauannya lebih jauh, sehingga orang yang bisa memanfaatkan datanya itu bisa lebih jauh dan lebih banyak lagi. Nah, itulah dia untuk contoh bagaimana si penginderaan jauh ini bekerja. Oke, sebelum lanjut nih, saya ingin tanya Sabrina. Sabrina, halo? Pak, Oke, untuk Sabrina sendiri, apakah
paham tadi bagaimana cara kerja penginderaan jauh? Sejauh ini masih paham, Pak. Oke, Sabrina bisa annotate nggak dari laptopnya? Apa, Pak? Annotate itu kayak coret-coret gini nih. Coba, Pak, bentar, saya coba. Biasanya di Zoom-nya ada di pojok kiri bawah itu ada gambar pulpen. Pak. Ada? Cobain annotate. Nah, itu ada kan? Nah, sekarang coba Sabrina mendemonstrasikan yang tadi dan juga menjelaskan bagaimana si proses remote sensing ini bisa berjalan sampai akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang. Ya, Pak. Jadi tadi pengendalian jarak jauh itu harus ada dari cahaya alami. Itu akan mantul ke satelit maupun drone ini. Nah, terus cahaya ini si drone ini akan mengambil data karena cahaya sangat dibutuhkan karena untuk melihat sekitar di daerah yang dibutuhkan. Terus cahaya alami ini kalau misalkan ke tempat yang berwarna lebih berwarna terang itu akan langsung memantul ke satelit ini maupun drone ini. Kalau misalkan cahaya alami ini ke ke yang lebih basah seperti di air itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memantulkan kembali cahaya yang dihasilkan ke satelit maupun ke drone itu tersendiri. Terus di sini terdapat sumber energi buatan. Sumber energi buatan ini untuk menghasilkan jangkauan yang lebih jauh untuk mencapai satelit lagi dan drone-nya. Jadi di sini manusia ini sudah tidak harus untuk lebih dekat ke arah yang dia pengen ketahui, misalkan kayak keadaan di sekitar rumahnya yang misalkan 100 meter atau beberapa kilometer di sekitarnya. Dapat. Oke, sip, lengkap sekali ya Sabrina, bagus. Jadi secara umum sudah bisa dipahami oleh Sabrina dan Sabrina juga sudah menjelaskan dengan baik. Nah, jadi perlu diketahui bahwa dalam penginderaan jauh itu tadi kan komponennya ada banyak, tapi intinya sama dengan beberapa aktivitas digital lain gitu. Yang pertama, manusia sebagai brainware, kemudian ada wahana ini sebagai hardware. Nah, nanti ada juga software yang digunakan mungkin di handphonenya si brainware atau di komputernya. Nah, itu adalah komponen-komponen yang tidak terpisahkan. Tetapi salah satu hal yang paling penting itu adalah harus ada sumber energi terlebih dahulu. Oke, sip. Sejauh ini sudah bisa dipahami terkait cara penangkap atau cara kerja dari penginderaan jauh. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Yang pertama itu pertanyaan mengapa seorang mahasiswa teknik lingkungan perlu mempelajari penginderaan jauh. Kemudian yang kedua, apakah ada keterkaitan antara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan juga biosfer? Jika ada, silakan dijelaskan. Nah, ini tugasnya untuk kita diskusi di pertemuan selanjutnya. Kalian bisa kumpulkan pada link ini atau nanti link akan saya kumpulkan kepada PJ atau koordinator kelas. Oke, nah sejauh ini terkait penginderaan jauh dan juga tadi ada lapisan-lapisan bumi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup jelas? Gunanya, Pak? Iya, boleh. Iya,
Ini untuk tugasnya ini tuh diketik atau ditulis Diketik manual? Oh, diketik ya. ya. Oke. Kayak ini Makasih, untuk Pak. tugasnya silahkan dicatat, boleh di screenshot dulu atau dicatat dulu, tapi nanti materi juga akan bisa diunduh di LMS dan saya kirim. Kemudian untuk selanjutnya saya akan beri waktu istirahat sampai jam 2.30. Kemudian jam 2.30 kalian langsung masuk ke breakout room. Masih ingat kan kelompok yang sudah dibagi, jadi kelompok perpetaan sama kelompok ekologi itu disamakan. Nanti saya buat breakout room-nya, nanti jam 2.30 kalian langsung masuk. Oke? Paham ya? Paham? Apa masih belum jelas? Paham, Pak. Pak. Oke. Oke, nanti silahkan nanti jangan langsung masuk ke breakout room. Nanti biar ada instruksi dulu sebelum itu. Untuk sekarang silahkan istirahat dulu selama 5 menit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Halo, sudah jam 2.30. Bagi yang sudah siap, silahkan on cam kembali. Oke, masih banyak ya. Lintang, Tasya, Hasya, Hana udah. Guntur, Dias, Diana. Silakan yang lain bisa ingatkan kembali teman-temannya untuk segera kembali. Oke, apakah layar saya sudah berpindah sekarang? Bisa lihat? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemanfaatan penginderaan jauh atau remote sensing pada bidang teknik lingkungan. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan seperti kuliah barusan. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh dahulu di sini. Kemudian kalian masuk ke grup, ke kelompok kalian, dan kalian tentukan satu masalah lingkungan apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan atau bisa dibantu penyelesaiannya menggunakan teknik penginderaan jauh. Oke, jadi untuk sekarang kalian lihat dulu di sini ya. Di sini ada contoh pemanfaatan satelit untuk memonitoring kebakaran hutan. Nah, ini kalau dari atas, tampak atas. Nah, seperti ini. Nah, penggunaan citra satelit pun bisa menunjukkan wilayah-wilayah dan juga membuat segmentasi wilayah. Misalnya di sini kalau kita zoom lagi, nah ini ada titik-titik panas. Nah, tentu saja hal ini akan sangat membantu gitu berbagai pihak, apakah itu pemadam kebakaran, pemerintah, atau masyarakat sendiri, bagaimana atau daerah mana saja yang terkena kebakaran hutan. Nah, ini pun citranya diambil oleh satelit ketika terjadi. Jadi selain bisa lihat posisi apinya, titik apinya, juga bisa melihat arah bertiupnya angin kemana, seperti itu. Nah, ini adalah contoh, ini ya, salah satu contoh pemanfaatannya. Nah, sekarang sekali lagi kalian bisa tentukan masalah yang ingin kalian coba angkat dan juga pemanfaatan remote sensing itu bisa sampai sejauh apa. Oke, untuk tugasnya, untuk pertama kalian silahkan diskusikan dulu untuk tentukan, tapi sambil dicicil kayak ambil bahan foto, misalnya video, kemudian ada yang bikin presentasi. Nah, nanti akan dipresentasikan pada saat penyampaian materi mengenai
permasalahan lingkungan. Oke, sejauh ini apakah cukup jelas untuk tugasnya? Atau ada yang masih belum paham? Jelas, Pak. Oke, jika sudah jelas, silahkan untuk masuk ke ini ya, masuk ke ruang breakout room. Nanti jika kalian sudah mulai diskusi, saya kasih waktu untuk diskusi awal 5-10 menit. Nanti saya akan masuk ke masing-masing grup. Oke, saya persilakan untuk masuk breakout room. Ini untuk Zuhdi, Keisha, Ini dia. untuk kelompok 1, bagaimana hasil diskusinya? Kita udah nemu sih, Pak, kemungkinan besar yang akan dibahas tuh terkait tentang monitoring climate change. Monitoring climate change. Oke, bagus. Nah, berarti tahap selanjutnya, kalau udah tahu mau membahas tentang climate change, kalian cari jangan hanya dari sumber website, tapi cari juga dari sumber jurnal. Pernah download jurnal belum? Oke. Pernah kan ya? Nanti kalian bisa download jurnal. Misalnya ada buku juga, sumbernya boleh. Nah, nanti kalian kombinasikan dari hasil penemuan website, kemudian ada video. Bahkan kalau misalkan kalian nemu satu software yang memang sudah didesain untuk untuk monitoring climate change menggunakan remote sensing, itu juga akan lebih baik gitu. Jadi sekarang boleh diwakilkan oleh satu orang untuk membuat semacam notulensi. Jadi entah itu ditulis dulu atau mau langsung diketik di Word atau mau langsung dibuat PowerPoint-nya juga nggak apa-apa. Oke? Baik, Pak. Oke. Kayaknya nggak bisa kalau drone. Pakainya yang satu lagi. Satelit Iya. nggak sih? Iya, pakai satelit. Soalnya kalau dari Skalanya lebih besar gak sih kalau yang gunung berapi ini? di linknya juga ada gambarnya kan ya, kayak luasnya semana, potensi bahaya aliran lava. Ini bentuk bawah dan Landsat 8.
cenderung ke arah utara. Ini berarti kita gunungnya pakai yang ada di sini juga kan ya? Yang ada di linknya ini apa gimana? Link mana? Gue belum bisa dibuka. Mohon maaf saya motong ya. Untuk kelompok 2, gimana diskusinya, udah dapat belum satu masalah yang ingin diangkat? Udah, Udah, Pak. Pak. Tentang apa? Prediksi dari meletusnya gunung, Pak. Oke, jadi lebih ke arah ini ya, gunung meletus atau gunung berapi. Nah sekarang untuk langkah selanjutnya, dari hasil diskusi ini silakan kalian tentukan siapa yang akan menjadi notulen. Jadi maksudnya notulen ini dari hasil diskusi ini kalian catat, kalian temanya nanti mau apa, kemudian yang lainnya juga mencari seperti bahan-bahan untuk dipresentasikan. Nah, kalau udah jelas nih tadi tentang gunung berapi, misalnya pemanfaatan remote sensing untuk monitoring gunung berapi, misalnya. Nah, kalian ambil contohnya, jangan hanya dari website saja, tapi bisa juga mencari semacam jurnal penelitian yang pemanfaatan remote sensing untuk kawasan gunung berapi. Nah, nanti setelah itu, kalian bisa mulai mencicil seperti membuat bahan presentasinya, terus kalian bisa juga menulis key point atau poin-poin inti yang menarik untuk dipresentasikan seperti itu. Jadi untuk presentasinya bisa pakai gambar, video, menambahkan website. Kalau misalnya ada software atau aplikasi di HP yang bisa dimanfaatkan juga, itu silahkan. Oke, paham ya untuk tugasnya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Halo, untuk kelompok 3, bagaimana Iya, Pak. hasil diskusinya? Kita rencananya mau ini, Pak. Penginderaan jarak jauh untuk prediksi potensi bahaya dari meletusnya Gunung Agung. Gunung Agung, oke. Ya, Nah, sekarang jadi cuma fokus di Gunung Agung aja atau gimana? iya Pak, fokus di Gunung Agung saja. Oke, kebetulan tadi juga sama dengan kelompok 2. Kelompok 2 juga gunung berapi ya, gunung berapi juga. Kalau kelompok 1 tadi tentang climate change, pemanfaatan si remote sensing untuk climate change. Nah, sekarang kalau misalkan kalian udah diskusi, jangan lupa di kelompok kalian ada notulensinya, ada notulennya. Nanti notulen itu tugasnya membuat notulensi, catat nih kayak tema-tema yang ingin diangkat, kira-kira apa. Kalau misalkan udah ditentukan, kalian bisa cari selain dari website juga bisa memanfaatkan jurnal. Nah, jadi jurnal itu kan banyak ya, jurnal-jurnal tentang pemanfaatan penginderaan jauh di bidang lingkungan itu banyak. Nanti itu bisa dijadikan sebagai pendukung dari tugas kalian. Oke, kemudian juga silahkan tambahkan buku atau misalnya gambar, video untuk melengkapi presentasinya. Oke? Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Halo kelompok 4, gimana? Ya, kita udah nemu Pak contoh kasusnya, yaitu kasus kebakaran di Kalimantan pada tahun 2019. Kita lagi lihat videonya sama cari fotonya, terus abis itu kita presentasinya isinya apa aja ya Pak? Oke, nah jadi buat sekarang kalau misalnya temanya udah kalian dapatkan, kalian bisa mulai dengan notulensi dulu. Jadi ada notulennya yang buat mencatat bahasanya apa aja. Kemudian ada juga satu orang yang siapkan presentasi. Jadi mulai mengumpulkan foto, video,
Kemudian juga disarankan jika mengambil sumber dari jurnal. Jadi misalkan tadi kebakaran hutan, pemanfaatan remote sensing untuk kebakaran hutan itu pasti udah ada. Cuma kalian tinggal cari di internet, nanti kalian ambil sari-sari dari si jurnalnya. Itu aja nanti. Tapi presentasinya juga nggak harus hari ini. Jadi untuk sekarang tugasnya untuk mempersiapkan saja. Oke? Iya Pak. Berarti mau konfirmasi lagi, berarti isinya itu noktulensi. Isi PPT-nya ada video, ada gambar-gambar, terus ada noktulensinya, terus tadi pemanfaatan apa Pak? Pemanfaatan remote sensing untuk kebakaran hutan. Nah, itu Oke, coba oke. cari jurnalnya. Ya, oke. Oke Pak. Oke. Makasih banyak Ya, Pak. makasih ya. Iya. Makasih, Pak. Iya Pak. Ya. Halo kelompok 5, mohon maaf menyela. Gimana nih untuk diskusinya? Udah dapat topik belum? Udah, Pak. Tentang lumpur lapindo, terus diapain lagi ya, Pak? Oke, nah berarti kan tentang lumpur lapindo. Nah, Iya. sekarang kalian kalau sudah ada topiknya, tentukan juga notulennya. Jadi nanti notulennya membuat notulensi kayak mencatat nih tadi key point-nya apa aja, yang mau dipresentasinya apa aja. Nah, terus ada juga satu orang yang mempersiapkan presentasi PowerPoint-nya. Mau PowerPoint atau mau Canva misalnya. Nah, yang lainnya cari data-data pendukung, baik itu foto, video, kemudian juga saya sarankan untuk mencari sumber dari jurnal. Seperti itu. Paham nggak untuk tahap awalnya? Paham. Gimana Sabrina, jelas belum tadi? Berarti kita ini nyari sumber itu apa namanya yang ada di PowerPoint itu terserah ya Pak kita. Yang selama itu valid, tapi saya sarankan untuk memasukkan jurnal juga. Terus Kalau jurnal soal pemanfaatan remote sensing untuk monitoring area itu sih pasti banyak, jadi bisa dicari juga. berarti kan tadi kan tentang penginderaan jauh ya Pak. Berarti kita kan kalau misalkan lumpur lapindo itu penginderaan jauhnya itu pakai ini kan apa namanya drone ya kan. Dan berarti kita maksudnya tuh ngejelasinnya itu gimana ya Pak? Jadi kalian bisa mulai kumpulkan nih. Misalnya pertama mau foto-foto dari lumpur lapindo secara general. Kemudian dicari juga foto-foto lumpur lapindo yang diambil dari drone. Kemudian kalian cari juga manual, manfaatkan misalnya Google Earth, cari kondisi lumpur lapindo di tahun sekarang. Kemudian di Google Earth sendiri itu kalian bisa melihat kondisi-kondisi area di tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai tahun 1985 gitu. Jadi kalau kalian mau lihat buat perbandingan gitu, tahun sekian gimana, itu bisa dimanfaatkan gitu. Oh, oke. Berarti kita tentang foto-foto gitu aja ya, Pak. Terus berarti misalkan penjelasannya itu mungkin kayak penjelasan tentang lumpur lapindo itu sendiri, terus dari mana dulu Betul. gitu ya, Pak? Terus sejauh mana si remote sensing ini membantu dalam proses mitigasinya misalnya. Oke. Iya. Oke, sejauh ini jelas? Jelas, Pak. Oke, Bapak, kalau gitu. untuk Oh iya, presentasinya di pertemuan kali ini atau di selanjutnya, Pak? nanti di selanjutnya. Buat sekarang kalian kumpulkan bahan-bahan dulu aja. Oh, oke. Makasih, Pak. Ya. Presentasinya baru Oh bilang iya, kalau itu sini apa? ini penyebab.
Ini perlu ikutan share screen nggak ya? Share screen aja ya, gue share screenin. Boleh. Boleh. Bisa tawa lu. Gue ngikutin penyebab tuh. Yoga Pratama. Nah, yang terakhir tentang ini remote apa tadi tuh? Remote TV. Kan Remote Penyebabnya abis itu Bapak mau nanya, Pak. Ya, gimana? Jadi kan kita udah dapet ya, Pak. Jadi kita akan jadi climate change kayaknya, tapi lebih ke heat wave atau gelombang panas. Nggak apa-apa. Nah, kita udah dapet. Jadi kita pengertiannya apa, terus gambaran heat wave itu udah dapet di negara Turki, Pak. Terus penyebabnya udah dapet. Nah, yang terakhir itu kita kan ngebahas remote apa tadi tuh, Pak? Lupa saya. Remote sensing. Ya, itu kalau misalnya remote sensing itu nyarinya di mana, Pak? Di web apa? Pokoknya remote sensing itu kan nama tekniknya. Nama tekniknya. Jadi kalian bisa search di Google misalnya kayak gini, remote sensing for monitoring heat waves atau remote sensing for climate change. Tinggal diklik aja, nanti biasanya muncul di Google web-web. Kalau ada web yang khusus bahas tentang remote sensing sama climate change, nanti juga muncul. Pasti ada kok. Oke, Bapak. Makasih. berarti yang poin keempat ini jadi poin terakhir atau ada lagi sebelum penyebab? Nggak usah ya. Kayaknya Enough sih. Masukin nggak sih pencegahan enggak ya? Pencegahan. Nggak usah ya. Heat waves kan emang alami nggak sih? Iya. Itu kan maksudnya kan ada iya ya. Bukannya itu aku kira ada penyebabnya. Ada sih. Penyebab. Santai. Udah deh, ya udah. Oke. Nemu nih PDF-nya. Climate change. Apa itu heat wave? Pengertian heat waves tanda tanyanya belum dihapus. Iya tadi udah anggap udah. Oh yes. Tadi demonstrasinya berbentuk apa? Lupa. Belum tahu gak sih remote sensing berbentuk apa? Gambaran heat wave. Turki. Kalau gambar taruhnya di mana? Nggak apa-apa, nanti slide baru aja. Kalau di sini aja nggak apa-apa kan ya, tinggal kita hapus saja lah ornamen yang tidak perlu. Gambaran waves. Coba kita pinggirin dulu. Kopi. Oke. Oh. Itu yang dipoto tahun berapa sampai berapa? 2008. Oh, 2005. Relative on the baseline. Oke.
Bapak, berarti remote sensing itu berbentuk sebuah foto atau data juga, Pak? Ada fotonya, ada datanya juga. Jadi ada data atributnya, ada data spasialnya, kayak gitu. Oke, oke. Ya, Pak, makasih. Oke, oke. Bisa jadi. Bisa Terus sih kayak yang gitu. ketiga menentukan rute penyelamatan berarti sama kayak tadi ya? Iya. Itu yang tadi lagi tadi dijelasin yang bukan? Kayak Sekarang 4 memantau dong. aktivitas vulkanik dan perkembangan kondisi lingkungan di sekitar. Itu Aktivitas aktivitas vulkanik yang tadi yang gunung berapi itu masuk ke aktivitas vulkanik. Gempa bumi masuk aktivitas vulkaniknya nggak sih? Iya tadi gue pas ngomong kayak gitu mikir pas di sana, pas di poin itu. Berarti itu di poin 4. Bisa gak Emang sih? bisa pakai Bisa penginderaan gak sih? jauh? Kan gempa, Get- kan getaran. Iya, Iya. getaran berarti nggak bisa ke deteksi dari penginderaan jauh dong. Apa gimana? Coba. Atau gue bingung juga. Tapi di sininya masuk. Gimana? Itu Tapi dari ada jurnalnya nggak? enggak kalau Buat misalnya gue deteksi. ngelihatnya gue mikirnya ngomong kayak gitu mikirnya ngelihat BMKG tau gak sih? Nah, Yang seismograf ya? itu penginderaan jauh kan belum sih? Iya yang kayak gitu. Nggak tahu dah. Nanti Kan coba soalnya- diperiksa aja nggak sih? Iya nanti nomor 4 ya. Memprediksi Ya. bentuk potensi bahaya. Buletin aja buletin. Ya, nomor 4. Nomor poin nomor 2 sama poin nomor 5 sama nggak sih? prediksi dan memperkirakan potensi bahaya. Oh iya sama. Enggak kan? Sama. Ya, berarti Bahaya sama tingkat bahaya sama ya. berarti nggak usah ya. Pola aliran lava yang Pola aliran lava. Di sini lavanya ada 2 kan ya, lava panas sama lava dingin. lahar nggak sih? Lahar sama lava sama gak sih? Beda. Apa bedanya? Lava tuh yang keluar dari gunung. Yang malah Oh, merah. Lahar biasanya karena hujan ke bawah. Oh, yang udah kecampur-campur lahar. Iya, jadi kayak ada air sama tanah. Kalau lava Yang api iya panas. Berarti yang nomor 6 tuh dia poinnya lava ya, bukan lahar. Memantau kualitas udara. Kualitas udara. Bisa. Kan kualitas udaranya ngaruh nggak sih sama ininya? Debu. Debu, iya debu. Apa sih kalau misalnya itu gue lupa. Kalau misalnya ada itu kan ada tuh bencana gue lupa namanya. Apa? Kalau yang debu. Nggak tahu lah. Gue lupa. Abu vulkanik ya? Berarti bisa. Terus nomor 8 atau perubahan. Nah, terus pemanfaatan, kan udah gue kasih pemanfaatan remote sensingnya. Terus dalam situ udah ada juga yang di metodologinya si PJ ini tuh untuk apa aja, terus metode yang digunakannya tuh apa aja, kayak Himawari, MODIS, sama SPOT yang di metodologi. Di situ juga kasih tahu manfaatnya buat apa aja. Terus kalau udah, kita cari pengertiannya. Maksudnya kebakaran itu tuh terjadinya kenapa bisa gitu. Terus kalau udah, kan udah gue kasih linknya juga. Yang kebakaran hutan itu tuh gara-garanya kenapa, terus pemanfaatan satelitnya. Terus videonya udah. Perbandingan. Ya enggak, masuknya ke perbandingan.
Ya bisa sih, kan ntar kan pakai foto juga dari yang pas Ya, jadi awalnya bandingan 2006 awal sama itu sekarang. berapa, luas, bla bla blanya. Oh, masuk Iya, ke untuk lokasi aja, masuk ke perbandingan aja. lokasi. Oh iya guys, maaf, maaf. Maksudnya perbandingan awal. Berarti luas awalnya berapa? Kenapa? Luas awal lumpur lapindonya. Gimana? Luas awal lumpur lapindonya loh. Iya, kenapa? Iya, ketemu belum berapa? Luas awalnya kan cuma dari satu titik, Sep. Dari yang di bor itu. Tapi ini sejak 2006 hingga oh itu tapi hingga kini berat itu udah 1.143 hektar. Itu berarti bukan awal dong. Berarti satu titik. Gimana? Itu yang 1.400 itu hingga kini. Maksudnya Ya, dari, yang hingga kini kan. ya. Kalau yang 2006 itu berarti nggak gede dong. Cuma saturan Enggak kan gitu. cuma satu titik gitu loh, titik bulat dan di bor. Terus gimana? Jadi bagi yang sudah bisa dipersilakan untuk on cam kembali. Ya untuk kelompok Dias jadinya tentang apa Dias? Kelompok saya tentang kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019, Pak. Oke, tapi udah nemu ininya apa bahan-bahan sama contoh penggunaan remote sensingnya. Udah tinggal dimasukin ke PPT, Pak. Oke, dapat apa aja tadi bahan-bahannya apa aja? Bentar, Pak. Kayak yang tadi satelit itu ya, Pak. Sebentar. Bentar ya, Pak. Maaf, Pak. Gak apa-apa. Kelompok yang lain yang baru join bisa on cam lagi. Gimana? Ya, tadi metode yang digunakan itu kayak beberapa satelit kayak Himawari, kayak MODIS, sama Spot gitu, Pak. Oke. Sip, kalau kelompoknya Arya tentang apa Arya jadinya? Entah lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Iya, Pak. Oke, kalau Ronan kelompoknya tentang apa Ronan?
Halo Ronan. Iya Pak, Tentang apa kelompok Ronan? tentang hutan kayaknya Pak. Hutan. Iya. Nah, kalau gitu berhubung waktu juga sudah habis, sebelum diakhiri, seperti biasa kita akan melakukan screenshot dulu. Nah, udah kok. Siap-siap. Oke, siap semua ya. Saya hitung sampai 3. Oke, Keisha sama Septian ditunggu juga. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Nah, sebelum diakhiri, saya akan kembali lagi ya ke teman-teman yang lain untuk mempersiapkan bahan-bahan presentasinya. Jadi jangan lupa nanti kalian kan ini kerja kelompok, nanti siapa notulensinya, notulennya siapa, nanti tentukan juga siapa yang akan presentasinya, kemudian siapa yang moderatornya, dan lain-lain seperti presentasi yang sebelumnya. Nah, untuk penilaiannya nanti di minggu depan setelah presentasi juga sama ya, seperti kemarin akan ada peer assessment. Jadi kalian akan menilai kelompok lain bagaimana penampilannya, bagaimana presentasinya, seperti itu. Oke, terakhir, tadi saya share screen dulu. Nanti di PowerPoint-nya ini ada teka-teki silang juga. Itu silahkan nanti kalian jawab ya, lengkapi. Bisa isi langsung di sininya. Ya, jadi selain tadi ada tugas kelompok, untuk tugas individunya itu menjawab pertanyaan. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Sepertinya ada kendala dari PowerPoint-nya. Aduh. Tunggu sebentar ya. Kalau di layarnya terlihat nggak? Tampilannya yang TTS, Pak. Di saya soalnya error. Di saya free semua. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu yang lain boleh leave aja dulu karena ini error juga. Jadi silakan meninggalkan Zoom ini. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Bisa tadi, Pak. Pak, Ya. untuk tugas yang di LMS, tenggatnya kapan ya, Pak? Itu dikumpulkan sampai minggu depan tenggatnya, jadi sebelum perkuliahan. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, jadi itulah dia recording dari kegiatan pembelajaran atau kegiatan real teaching yang baru saja saya lakukan.
Seperti yang terlihat, jika di awal berjalan lancar, di pertengahan lancar, di akhir ternyata ada kendala yang di luar prediksi gitu, di mana tiba-tiba saja laptopnya sedikit hang dan freeze, sehingga komunikasi saya dan mahasiswa itu tidak berjalan dengan mulus. Namun begitu, semua materi sudah tersampaikan dan juga semua aktivitas, kegiatan diskusi, tugas, dan bahkan kuis sudah saya sampaikan. Dan ketika terjadi kondisi seperti itu, maka hal yang pertama saya lakukan adalah mengambil atau memanfaatkan gadget lain untuk berkomunikasi dengan mahasiswa yang ada di kelas. Kebetulan di setiap kelas itu ada PJ yang selalu berkoordinasi bersama saya, sehingga ketika terjadi error seperti tadi, saya langsung mengabari dan mereka pun langsung paham. Dan beruntung juga bahwa video pembelajaran tersebut bisa terekam dari awal hingga akhir. Oke, dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PKIRT, baik itu dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan juga dari LPMPP Universitas Bengkulu. Semua materi yang disampaikan sangat bermanfaat di luar intensitas pelatihan yang begitu padat dan juga tugas-tugas yang begitulah. Tetapi saya akui bahwa saya belajar banyak sekali hal yang baru, yang pastinya bermanfaat dan juga bisa menunjang kegiatan saya dalam menjadi dosen ke depannya. Oke, ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan sesama dosen yang turut dalam pelatihan pekerti gelombang ketiga ini. Kalian semua hebat, mudah-mudahan sukses selalu dimanapun kita berada dan jangan sampai kita putus silaturahmi dan juga tetap bekerja sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.